Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G, pripun? Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Maaf tadi gak angkat, masih tidur. Iya, tadi pas nelpon, saya lagi nelpon. Wow, gitu. Ini bersama Kang Dede ya, Iya, Kang. Kang Dede Setiawan. Dari mana, Kang? Saya asli Cianjur, Kang. Wow, asli Cianjur. Iya. Terus ini tadi nelpon ada apa? Gerangan kok nelpon nih. Kemarin tak telepon gak bisa. Anda pengen silaturahmi ya? Heeh. Terus dalam hal gimana ini? Anda tidak ada apa-apa sih, cuman pengen silaturahmi aja. Kita kan sebagai umat Islam, kita kan saudara. Iya, betul. Heeh. Tidak ada apa. Cuman tadi saya lihat di videonya jenengan, Iya. ada rekaman Kang Irfan. Saya ketawa. Gimana itu? Anda Ya, menyipati itu gimana? iya, tadi menurut saya sih sebenarnya kalau belum diupload jangan dulu karena itu belum 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 cukup bukti seperti itu. Ada hal yang lebih membuktikan gitu. Tadinya ya tapi sekarang udah terlanjur. Maksud Kalau itu belum diupload sih sebenarnya bukan itu yang tepat. terus yang tepatnya buat Samsudin ini gimana? Iya, tadinya saya pengen ketemu secara langsung dengan jenengan. Kan menurut kabar kemarin waktu saya keluar jenengan ke rumah Pak Irfan. Tapi ya keluar. Saya kemarin sana pengen diantar ke rumah jenengan tapi kata Kang Irfan itu udah usah. Nah, itu Mas Irfannya itu sama saya nggak ada itikat baik. Itu loh. Nggak ada itikat baik, padahal dulu ya kami yang disuruh minta tolong sama Teteh itu, suruh nyariin bukti. Terus sekarang sudah ada bukti dia menghindar. Itu saya baru bisa nelpon ya kemarin itu loh, Bang. Bang Wawan. Terus ini menurut jenengan itu kan saya sudah mengetahui toh kalau jenengan sama Kang Ansori dan kawan-kawan itu kan mengetahui tipuannya Samsudin sangat luar biasa. Ya toh. Terus apa jalan Anda untuk ini loh, untuk kepentingan bersama gitu. Iya, sebenarnya sih saya juga dari awal tahu tapi tidak mau tahu gitu karena saya ke sana tujuan saya ya untuk benar-benar membantu umat yang datang ke sana. Mendoa justru yang benar-benar mendoakan di sana itu ya kan masing-masing udah tadinya seperti Kang yang sudah pernah belajar di beberapa tempat, jadi ya pasien-pasien juga alhamdulillah merasa ada yang langsung sembuh, ada yang tertunda. Iya. Jadi kita di situ tidak pernah minta uang sama pasien sama sekali, seperti itu. Iya. Adapun di situ Gus Samsudin menargetkan penanganan khusus yang ada kafarohnya 5 juta itu. Ya saya dan saya diam karena saya di situ makan juga di situ, kasih makan di situ, dan saya sama benar-benar orang yang udah pernah belajar di tempat lain ya benar-benar juga mendoakan pasien itu. Alhamdulillah, terhubung kemarin saya dengar jenengan bilang Ansori CS kabur karena
membawa seperti itulah, menilap uang dari Padepokan sebenarnya itu salah. Aslinya dulu sebelum saya ke situ lagi kan, dulu saya pulang lama menikah. Iya. Lalu saya ke situ lagi. Itu memang pernah melakukan Kang Ansor itu pernah melakukan pembersihan karena orang tersebut pernah penarikan di Padepokan. Iya. Dan belum ada perubahan. Mm-mm. Terus menginginkan Gus Samsudin untuk datang ke rumahnya, tapi ya gitu, biayanya enggak punya besar. Iya. Udah berulang kali ngomong pengen didatangin sama Gus Samsudin ke rumahnya karena belum ada perubahan. Iya. Karena orang itu nggak mampu, akhirnya Gusnya nggak bisa ke sana, mungkin karena punya kesibukan lain. Akhirnya memintalah Ustadz Amsori datang ke rumahnya. Itu pun beserta mediator semua Padepokan. Ada Kang Agus Ramen. Itu datang dengan ikhlas tanpa menyebutkan mahar, tanpa minta mahar. Akhirnya itu mendoakan, setelah mendoakan ya dikasih uang katanya 3 juta apa 2 juta. Itu dibagi berapa orang. Pun tidak minta, cuman dikasih sama pasien itu. Ya, ya sesuai pemahaman saya berarti apa yang diinformasikan Telik Sandi saya yang sudah menginformasikan ke saya berarti kan memang betul ada pembersihan seperti itu, kan ada betulnya. Ya, itu pun kemarin udah dibahas sama Gus. Sebenarnya dulu udah ngomong ada pasien tidak mampu, pengen jenengan datang ke rumahnya, tapi jenengan nggak sana. Itu udah sama Gusnya, sama Mbah Lurah itu udah dibahas, tapi diam saja. Ya. Sebenarnya gimana? Kita ini kan berulang kali ya ngobrol empat mata sama Gus untuk seperti itu. Bahkan kemarin waktu saya pamit, saya tidak akan ngomong yang tidak pernah saya ucapkan, dan omongan saya bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum saya pamit, di situ kan kumpul ada 10 orang. Iya. Dia akan nanya, kenapa kok bisa berbarengan, itu ada apa? Yang menjawab hanya saya di situ. Yang saya amatin sejak 3 bulan ke belakang, Abah ini berubah. Kan saya di sana manggilnya Abah ya, walaupun umur beliau di bawah saya. Iya, betul. Karena saya tahu saya itu di situ sebagai apa. Saya amatin selama 3 bulan ke belakang, Abah berubah 100%. Katanya berubah dalam segi hal apa? Banyak. Iya. Udah tak gituin langsung. Yang kedua, Abah sekarang kok tidak bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kok bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik, tak gituin. Itu pertanyaan dari beliau saya jawab. Hanya itu yang saya jawab. Iya. Terus gini. Terus waktu itu kita pamitan sama-sama. Itu tidak diizinkan sama sekali sama beliau. Tidak diizinkan untuk pulang. Iya. Tidak diizinkan. Akhirnya kita itu bubar dulu. Setelah bubar ya dipanggil lagi saya sama ketua mediator Kang Janudin, sama bagian pendaftaran Pak Hasan sama Pak Tatang. Itu 4 orang dipanggil ke dalam. Iya, katanya dibelah bangku sama Irfan Opal bilang gitu. Iya, terus setelah itu dia nanya. Terus saya jawab tentang Mbah Lurah atau Pak Lurah di sini, Pak. 100% tidak merugikan Padepokan. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Waktu Jihan keluar itu lillahi ta'ala membantu
iya dikasih uang itu dibagi rata untuk buat makan lah, yang rokok buat ngerokok, buat ngopi. Itu pun cuman berapa? Iya. Nggak sampai 500.000. Mm-mm. Itu udah saya jawab semua. Iya. Nah, waktu itu katanya masalah saya berubah, saya akan perbaiki, kata beliau. Mm-mm. Terus masalah itu udah lupain saja, karena benar Mm-mm. kata jenengan, Pak Lurah tidak merugikan padepokan, cuman hanya diadab saja. Iya. Menurut beliau seperti itu. Ya, gini ganti saya ya yang ngomong. Monggo. Jenengan kan taunya berubahnya Samsudin itu kan baru 3 bulan ke belakang ini, ya toh. Iya kan kalau dulu setahu saya normal-normal saja, penanganan khusus ya biasa seperti itu 5 juta. Ya menurut saya wajar-wajar saja, karena ada beberapa media dan ada orang-orang tertentu yang benar-benar mendoakan, dan untuk kedepannya kontrol tidak ada biaya lah. Iya. Wajar-wajar. Ya menurut Anda wajar, tapi mendoakan itu baik. Mendoakan baik ya, kepada orang sakit itu kita dianjurkan mendoakan sesama orang sakit. Namun gini, masalahnya di Samsudin itu kayak pembersihan rumah, itu kan yang ditarik alatnya sendiri. Terus menipu pasien seperti itu loh. Itu udah dari dulu, jenengan mungkin yang belum ke sana, praktek-prakteknya Samsudin memang seperti itu gitu loh. Prakteknya seperti itu, menipu orang sakit pakai trik sulap dan lain sebagainya. Terus terkait tentang tuduhan saya ke jenengan, mungkin saya berklarifikasi seperti itu. Saya menginformasikan ini adalah apa ya? Informasi itu dari anggota Anda sendiri, anggota padepokan juga gitu loh. Itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang bilang itu nanti bisa ditanyakan siapa, nanti kalau udah waktunya akan saya bongkar siapa yang ngasih tahu. Terus untuk pembersihan Pak Lurah, untuk penilepan Pak Lurah itu nanti ya bisa diklarifikasi dengan Mbak Leha. Dulu pernah bilang sama saya, makanya saudaranya yang di Lampung itu ditarik ke sini itu biar apa? Biar hartanya Samsudin yang dari nipu itu enggak jatuh ke orang lain, biar ke saudaranya sendiri, ditipu biar saudaranya sendiri. Seperti itu bilang ke saya loh. Halo. Iya kadang gimana ya, justru makanya saya keluar itu ya ngikutin rasa aja, rasa udah bertentangan dengan batin, dan saya kalau batin jenengan udah ndak nyaman di situ, bertentangan, ya udah keluar aja. Membantu orang nggak harus di situ. Iya. Di luar itu. Iya. Dan untuk sekarang aja saya sama tim sama Pak Lurah saya yang paling keras ngomong tidak ada namanya tarif ataupun mahar. Mau ngasih seikhlasnya ya monggo, enggak ya. Kemarin aja di Boyolali Jawa Tengah, kita diundang ke rumah yang sakit ya. Iya. Datang 6 orang itu sangat kaya, ya tidak pernah membilang ataupun ngomong ada tarif ataupun mahar, walaupun kita pakai bensin. Ya alhamdulillah setelah mendoakan dari situ ya kita dikasih amplop, isi dalamnya saya kasih tahu cuma 400.000 dalamnya, dan mengharuskan sekian, dan hari sekian. Justru kata saya biar bensin saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab karena sampai sekarang ini alhamdulillah usaha saya di sana masih jalan, masih ada. Iya. Iya. Bensin buat amal ma'ruf nahi munkar saya yang tanggung jawab, untuk makan saya tanggung jawab. Betul. Itu kalau jenengan seperti itu baik. Intinya berkorban untuk menolong orang. Terus gini, sekarang saya pertanyakan seperti ini. Jenengan kan niatnya menolong orang, iya toh. Itu kan diharuskan sebagai sesama muslim.
di agama kita sebagai agama Islam itu diharuskan membantu sama lain ketika kita mampu, dan kita juga diperintah untuk mencegah hal kemungkaran yang mana di situ kemungkaran diperbuat oleh sesama manusia terus merugikan sesama, itu kita juga harus bisa mencegah. Terlebih dahulu mengenai Samsudin itu yang sudah menipu, itu kita harus ingatkan secara langsung. Lah, kalau itu sudah ditempuh namun sulit, dia udah angel tuturane, angel kandanane seperti yang saya bilang di YouTube saya, itu kita kalau posisi jenengan itu sudah tahu betul-betul, terus jenengan juga mempunyai kekuatan, mempunyai apa ya, temen ada 10 orang. Terus di situ juga jenengan mempunyai kekuatan apa? Media sosial. Kayak YouTube juga punya channel YouTube sendiri. Lah, dari situ kenapa tidak dimulai dari membantu orang itu menerangkan Samsudin ini tipuannya seperti ini. Terus dalam hal ini dia kan masuk delik hukum, sudah menipu warga negara Indonesia. Sesama negara Indonesia dia menipu, sesama anak bangsa menipu, yang ditipu orang sakit. Harusnya memang sudah sulit untuk di apa ya, kasih masukan. Itu harusnya jenengan harus ke tempat Pak Lurah atau ke pihak berwajib melaporkan ini tempat ini itu adalah tempat penipuan, seperti itu harusnya, biar meminimalisir korban, tidak ada yang Mohon maaf Kang ya. iya. Sebenarnya kalau itu bukan urusan saya. Karena gini, orang yang ke sana itu bukan puluh ratusnya. Itu ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Mestinya orang yang merasa dirugikan itulah yang seharusnya yang melaporkan. Nah, karena saya di situ sebagai kalau dibilang tujuan awal ya, sebelum tahu ya kita ke sana itu ingin dari pengalaman lah, mengabdi. Seperti itu. Jadi itu bukan hak saya untuk melaporkan itu gitulah. Karena yang dirugikan pun bukan saya, karena saudara-saudara itu pun kalau menurut saya mereka kenapa yang merasa dirugikan tidak melaporkan, ya mungkin ada sebagian yang udah sembuh, ada juga yang enggak, seperti itu. Ya, ini kalau soal lapor melapor itu memang dari yang saya analisa dan saya klarifikasi, terus pokoknya realitanya yang terjadi di kalangan masyarakat, entah itu pasien yang sembuh ataupun tidak, itu kalau dia itu udah merasa ditipu, itu dia berdiam saja, tidak berani melapor. Soalnya pelaporan di Indonesia itu juga memerlukan waktu, terus memerlukan biaya juga nanti untuk transportasi. Intinya orang sini itu nggak wegah ribet lah, udah ketipu, yang punya rezeki ya biarin. Tapi kalau ada yang memang ekonominya seret, yang memang orangnya latar belakangnya emosian, ya cuma mendoakan yang sejelek-jeleknya sama Samsudin, sama teman-teman itu didoakan jelek, itu ada yang seperti itu gitu loh. Terus gini, ini nggak masalah apa ya, hak dan enggaknya loh. Gini kita di posisikan kita itu bagi rakyat Indonesia sajalah gampangnya. Itu ketika kita melihat suatu kemungkaran seperti itu, masa jadi rakyat Indonesia kita harus diam saja gitu loh. Ini terlepas dari hak atau melapor dan tidak melapor loh ini. Kalau jenengan itu sudah di dalamnya mempunyai kekuatan dan diperkuat lagi Mas Irfan Nopal, itu katanya bilang 10 orang itu gampang sudah mempunyai kekuatan untuk menutup Padepokan Nursyad Sejati. Namun apa yang terjadi, kok malah bikin perobatan sendiri gitu loh. Monggo jenengan jelaskan ini.
salah. Enggak salah. Itu baik, tapi yang lebih diutamakan dulu ini untuk kepentingan bersama. Soalnya tempat tipuannya Samsudin kan masih jalan, karena jenengan tidak menerangkan di situ tempatnya tipu-tipu. Itu kan tidak ada ikhtiar dari teman-teman jenengan untuk berhentikan atau menghalang biar orang itu tidak terjerumus di tempat itu gitu loh. Gimana? Iya, jadi bagi saya biar orang itu bisa menilai sendiri. Karena lebih tepatnya orang yang pernah ke sana, yang udah berobat ke sana, yang udah merasa tertipu dari sana, itu yang lebih tepat untuk menjelaskan. Karena kalau saya yang menjelaskan, saya tidak merasa dirugikan di sana, karena di sana saya dikasih makan, terus dikasih minum di sana, ya sama saya dikasih kerja gitu lah, dikasih uang lah di sana juga. Ya istri saya sebagai admin di sana ya juga dibayar. Jadi apapun yang terjadi di sana ya anggap itu bos saya. Kalau udah merasa tidak nyaman ya saya keluar. Kalau untuk membongkar itu bukan hak saya. Oh gitu. Kalau menurut kami pemikiran seperti itu, kalau jenengan itu katanya peduli sesama, itu berarti omong kosong. Maaf, mohon maaf loh ini. Ini sesuai dengan apa ya? Dengan pernyataan Irfan Nova, katanya sudah tahu seluk-beluknya ketika dia menjabat sebagai pengurus. Itu dia mengorbankan saya dulu loh. Dia mengorbankan saya yang mencari bukti, rekaman saya ditunjukkan sama Samsudin. Terus Samsudin itu menantang saya seperti itu. Irfan Nopal itu tidak memikirkan saya. Gimana itu Naja? Gini loh Kang. Ya. Bagi saya apa untungnya untuk hal seperti itu? Jangan bilang untuk membantu sesama itu berarti omong kosong. Itu kan? Iya. Loh, iya. dalam hal ini loh. Iya. Dalam hal ini itu ada masalah yang lebih besar. Ada bantuan dari jenengan yang lebih besar, namun jenengan lalai. Kok gitu loh. Harusnya jenengan itu membantu orang sakit, enggak orang yang sakit wajar loh. Ini sakitnya ini nanti bisa kebablasan, soalnya sudah sakit ditipu jutaan. Kayak pembersihan itu ada yang 20 juta. Terus triknya pengobatannya narik benda pusaka, itu pusakanya ditaruh dulu. Terus di jasnya itu saya mengetahui dengan betul loh Kang. Terus yang saya bentar ini tak teruskan dulu. Mohon maaf, ini penyelidikan saya itu melalui orang dalam. Terus itu tanpa ada bantuan dari jenengan, dari kawan-kawannya Samsudin. Itu tidak mungkin akan bisa terjadi kalau Samsudin itu sendiri. Begitu loh. Itu tipuannya Samsudin karena mulus, itu karena ada jenengan-jenengan yang membantu gitu loh. Mohon maaf. Saya kembalikan ke jenengan. Apa jenengan untuk niatnya bagus seperti itu? Apa pernah jenengan dirugikan sama Gus Samsudin atau pihak Padepokan? Alhamdulillah saya nggak dirugikan. Tapi saya memposisikan seperti ini, yaitu kepedulian saya sebagai sesama. Terus di agama kita itu diajarkan untuk mencegah hal kemungkaran. Terus di situ kita sebagai orang Islam loh ya, dalam kaitan ini, dalam kaitan Samsudin, perjalanan Samsudin dalam dunia tipu-tipunya Samsudin, itu mengatasnamakan agama loh Kang. Dia berkedok agama. Justru saya merasa banyak orang yang lebih ngerti agama, banyak orang yang lebih pintar di agama, banyak orang ahli hukum, banyak orang yang benar-benar mana yang benar, mana yang salah. Ya saya sebagai orang bodoh saya diam aja. Ntar orang yang lebih cerdas, lebih ngerti, itulah yang akan turun
Hmm, pribadi saya. iya ya. Berarti jenengan memilih diem seperti Irfan Nopal itu ya intinya. Saya diem bukan berarti saya tidak kasihan sama orang-orang yang berobat ke sana. Ya Mm-mm. mau gimana lagi, orang emang dalam hatinya udah tertanam yakin pengen ke sana, ya pengen berobat ke sana, ya dia biar ngerti sendiri. Berarti secara tidak langsung jenengan membiarkan itu orang ibaratkan di Padepokan itu sudah jurang lah karena tempat tipuan lebih dari jurang malahan. Itu jenengan tahu orang itu nanti kalau ke sana itu lewat sana itu jatuh. Itu jenengan membiarkan itu loh. Nyoba lah jangan apa ya mengambil ilmu agama itu langsung tinggi dulu, coba dicerna dari rendah dulu lah. Antar kita sesama peduli sesama. Jangan apa nanti takut ghibah, takut apa gitu loh. Coba dipelajari dulu awal. Agama kita awal itu diajarkan seperti apa, itu dicerna dulu biar kita tidak salah langkah gitu loh. Justru saya udah paham dan dulu sempat saya ngaji agak lama Mm-mm, juga. mm-mm, Jadi kata saya, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Karena sebelum ruh kita ditiupkan ke janin itu udah tertulis. mm-mm. Tulis akan seperti apa, akan seperti apa. Itu udah takdirnya orang masing-masing seperti itu. Saya ingat di situ aja. Hmm. Terus dalam artian jenengan yang harus jenengan lakukan seperti apa itu? Kalau memahami itu gitu loh. Dalil atau penjelasan dari jenengan sendiri itu posisi jenengan yang lebih tepatnya menghadapi eh, permasalahan ini gitu loh. Itu jenengan gimana? Ya bagi saya sih sebenarnya tidak dianggap masalah. Jadi Hmm. biar orang bisa menilai sendiri. Oh Orang iya. itu kan yang kesana itu pada sekolah, pada ngerti agama, pada Heeh. ngerti agama. Ya orang melihat YouTube juga mungkin ada sebagian yang orang itu ngerti masa sih seperti itu. Logika, ya, punya logika. Mm-mm. Seperti itu aja sih tanggapan saya. Ya, ini dibahas ganti genten apa itu kontennya Jadi, Samsudin. jadi, ya, Kon jadi gini Kang ya. ya, Dulu saya lihat di channelnya Kang TIJ ya. iya. Dia bongkar sekian cara gimana. Itu kan tidak pengaruh gitu loh. Dari dulu saya amatin tidak pengaruh sama sekali. Mm-mm. Namanya orang udah yakin ke sana, ke Padepokan Bu Samsudin ya tetap ke sana, nggak dengar orang di mana. Nah, bahkan Lah, setelah ke Padepokan juga orang eh, pada nanya itu gimana gimana ya. Saya jawab ya saya nggak tahu, pernah eh, ikut sudoku, eh, nggak ikut seperti itu saya tidak tahu. gini, Karena sejujurnya saya tidak pernah diajak untuk berantas dukun, saya tidak pernah. saya krunya juga paham siapa saja itu paham. Terus kayak itu pasien bayaran seperti itu, apa enggak menimbulkan gejolak bagi logika, terus apa pola pikir masyarakat yang mempercaya itu betulan. Kayak wanita buruk muka itu siapa saya tahu, sudah saya selidiki. Terus mengenai TIJ itu dulu tidak ngefek karena TIJ itu berdasarkan cuma informasi dari orang apa dekat Samsudin yang sudah keluar dari sana dan juga telik sandinya siapa TIJ. Lah, kita melihat itu berarti kita yang harusnya lebih berperan itu orang dalam yang benar-benar tahu itu harus vokal. Kita menerangkan itu di situ tempat tipuan. Samsudin itu apa ya? Menyamar adab. Nek ngomong menyamar adab nek wong Jawa itu apa ya? Adab dulu baru nipu lah. Intinya seperti itu wong berkedok agama. Terus jenengan juga tahu kalau memang jenengan bakti kepada guru,
Terus harusnya kalau jenengan itu ke sana mau tolabul ilmi, itu kan ya harus dicari dulu, seberapa benarkah ini guru saya, ini ajarannya seperti apa. Guru saya bisa baca kitab apa enggak, gitu loh. Terus masalah itu sholat taraweh, itu sudah bocor ke saya, sholat taraweh itu nggak bisa ngimami, itu bocor Justru ke saya. justru itu Kang, makanya santri-santri sekarang pada seneng, pada mau ikut sama Pak Lurah yang Hmm. mengajarkan sholat, ngaji, ngaji kitab, semua yang mengajarkan kebaikan itu ya Pak Lurah. Makanya Hmm. sekarang yang udah benar-benar lama kenal sama Pak Lurah ya pasti ikut sama Pak Lurah karena yang mengajarkan kebaikan, Hmm. mengajarkannya Pak Lurah. Iya, 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 iya. Lah iya harusnya Kenapa? kan jenengan yo tahu sholatnya Samsudin itu gimana. Saya pernah loh ngobrolin sama Mas Irfan itu dulu, Mas. Kalau jenengan itu ke sana no niatnya tolabul ilmi jenengan salah guru. Samsudin itu siapa? Pernah mondok apa enggak saya tahu. Asal usul Samsudin itu pakai gus-gusan itu gimana itu ceritanya saya ya kurang tahu. Padahal dia bukan anak kiai. Seperti itu loh, Kang. Sudah saya ingatkan sama Irfan Nopal. Terus ini kembali konteksnya ini gini. Intinya jenengan sama Irfan Nopal kan sekarang sudah CS. Ya toh, satu kru lah dalam mau membantu sesama. Namun perlu jenengan ketahui dari sifatnya Mas Irfan